Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang satu materi, yaitu medan magnet. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan medan magnet? Magnet tentu kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kita karena banyak sekali memiliki manfaat. Misalkan untuk melekatkan tulisan-tulisan yang kita tempel di kulkas. Kemudian kita juga biasanya menggunakan kompas sebagai penunjuk arah, atau mungkin untuk menarik barang-barang yang terbuat dari logam sehingga mudah untuk dipindahkan, atau bisa dimanfaatkan juga pengganti roda pada kereta maglev. Kemudian ada juga pemanfaatan magnet pada dinamo pada sepeda untuk menyalakan lampu, sehingga banyak sekali ya manfaat magnet ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya magnet ini sudah kita pelajari waktu kita dulu ada di SMP. Kita belajar tentang sifat magnet, bahan magnet, cara membuat magnet, dan sebagainya. Tapi untuk kita di SMA ini kita akan lebih membahas tentang medan magnet, kemudian gaya Lorentz, dan GGL induksi. Kita akan lebih banyak pada soal-soal hitungan. Sebelumnya kita telah belajar tentang listrik ya. Ternyata listrik ini ada kaitannya dengan magnet. Pada tahun 1820, seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted menemukan suatu gejala yang menarik. Dia memiliki kawat yang dialiri arus listrik. Nah, kemudian di dekat kawat berarus tersebut diletakkan sebuah kompas. Ternyata kompas yang harusnya menunjuk ke arah utara dan selatan, dia mengalami penyimpangan. Nah, dari percobaannya ini, dia membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus itu akan timbul medan magnet, dan dinamakan medan magnet tersebut induksi magnetik. Tentu kalian masih ingat tentang medan listrik pada listrik statis ya. Medan listrik merupakan besaran vektor. Demikian juga dengan medan magnet. Medan magnet adalah besaran vektor yang artinya memiliki arah dan nilai. Arah medan magnet dapat kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Dan juga nanti kita akan menentukan arah masuk dan keluarnya seperti sebuah anak panah. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Untuk mempermudah kita menentukan arah dari medan magnet atau induksi magnetik, kita dapat mengumpamakan sebagai sebuah anak panah. Kan lihat anak panah ini, dia punya bagian ujung dan bagian belakang dari panah. Nah, ketika arah medan itu menuju ke arah kalian atau ke arah pembaca, atau juga di sini misalkan bidang, berarti arahnya adalah menjauhi bidang atau keluar bidang, maka kita melihat panah ini sebagai sebuah titik aja, karena yang kita lihat hanya ujungnya. Tapi kalau misalkan arah medan magnet tersebut adalah menjauhi kalian atau menjauhi pembaca atau menuju dari bidang ini, maka yang kita lihat adalah bagian belakang dari anak panah, atau kita gambarkan dengan tanda silang atau cross. Untuk menentukan arah medan pada kasus seperti ini, misalkan di sini adalah arusnya, maka kita akan menggunakan kaidah tangan kanan. Ini tangan kanan kalian ya. Ini ada jempol, kemudian ada 4 ibu jari kita. Nah, jempol ini menyatakan arah arus, kemudian 4 ibu jari kita menyatakan arah medan magnet. Mari kita coba pada kasus ini ya. Jadi ada kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik I. Nah, untuk menentukan arah medannya, maka arah jempol kita arahkan searah dengan I. Karena I-nya ini ke atas, maka jempol kita ke atas. Nah, kemudian 4 jari kita arah medannya. Jadi misalkan di sini kawatnya ya, Mister punya di sini spidol, ini ke atas. Nah, tangan kita menggenggam spidol ya. Maka untuk bagian sebelah kanan di sini, B-nya atau arah medannya itu akan masuk ke dalam bidang atau menjauhi pembaca. Karena masuk ke dalam bidang, jadi tadi panahnya yang kelihatan bagian belakang, sehingga di sini adalah
tanda cross atau silang. Kemudian untuk bagian kirinya, maka di sebelah kiri nanti medannya itu akan keluar. Di sebelah kanan tadi masuk, di sebelah kirinya keluar. Sehingga karena arah medannya itu keluar bidang atau menuju ke pembaca, maka panahnya tadi yang terlihat adalah titik. Sehingga kita gambarkan dot seperti ini. Kalau tadi arah arusnya menuju ke arah atas, sekarang mestian balik arah arusnya itu menuju ke arah bawah. Sehingga dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita arahkan jempol kita searah dengan arah arus. Berarti kita balik ya. Nah, ketika kita balik, misalkan ini arah arusnya, nah seperti kita menggenggam spidol ini ya, maka yang sebelah kiri nanti arah medannya adalah masuk bidang. Sehingga kita gambarkan di sini yang kelihatan adalah bagian belakang panah, berarti di sini crossnya. Kemudian yang bagian sebelah kanan B-nya itu akan keluar, sehingga yang terlihat adalah sebuah titik atau menuju ke arah pembaca atau keluar dari bidang. Melanjutkan hipotesis dari Oersted, muncul Biot dan Sarfat yang menemukan persamaan untuk mencari besarnya medan magnet pada suatu kawat berarus. Pada pembahasan kita di bab ini, kita tidak hanya mencari besarnya medan magnet pada sebuah titik yang berada di sekitar kawat lurus panjang saja, tetapi juga pada sebuah kawat yang berbentuk lingkaran, kemudian juga pada solenoida atau kumparan dan toroida. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah medan magnet pada kawat lurus. Untuk medan magnet pada kawat lurus nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu pada kawat lurus dengan panjangnya itu kita anggap tak terhingga, jadi tidak ada ujungnya. Kemudian yang kedua adalah kita anggap kawat lurus itu memiliki panjang, misalkan panjangnya adalah L. Nah, untuk kawat lurus dengan panjang tak terhingga, kita punya persamaan untuk mencari nilai kuat medan magnetnya atau induksi magnetiknya. B itu sama dengan mu0 I per 2 pi A kali mu R, di mana B adalah kuat medan magnet, satuannya dalam Tesla atau Wb per M pangkat 2. Nah, Wb di sini adalah Weber ya. Kemudian mu0 adalah permeabilitas di vakum yang nilainya itu adalah suatu ketetapan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dan I adalah kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat, satuannya adalah ampere. Mu R adalah permitivitas bahan. Jadi setiap bahan memiliki permitivitas yang berbeda-beda tergantung dari bahannya apa. Tetapi biasanya di soal-soal dianggap bahannya itu adalah udara, sehingga mu R-nya itu nilainya adalah 1. Jadi kita biasanya menggunakan persamaan B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Tapi kalau nanti bahannya itu tidak udara, kita ganti dengan yang diketahui di soal. Dan A-nya itu adalah jarak titik ke kawat ya, dalam satuan meter. Contoh soalnya, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 5 ampere. Tentukan besar dan arah medan magnet yang berjarak 10 cm di sebelah kanan dari kawat tersebut. Jadi di sini kalau misalkan Mistian gambarkan, di sini ada sebuah kawat berarus, jadi besarnya I-nya adalah 5 ampere. Kemudian di sini ada sebuah titik, kita misalkan saja di sini adalah titik P. Jaraknya adalah 10 cm. Jaraknya di sini 10 cm dari titik P, atau di sini 0,1 meter. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai B-nya itu berapa.
Maka untuk menentukan nilai B, Mistian sebutkan aja di sini BP artinya medan magnet di titik P ya. Persamaannya adalah mu0I per 2πa. Mu0 nilainya selalu tetap ya, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian arusnya tadi 5 per 2pi dikalikan A. A-nya tadi 0,1. Sehingga kita dapat sederhanakan 2, maka nilai medan magnet di titik P adalah 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Pada soal, kita tidak hanya diminta untuk menentukan besar dari medan magnet, tetapi juga arahnya. Arahnya ini sebenarnya hampir mirip seperti yang Mistian jelaskan tadi di awal, namun untuk mempermudahnya kita akan sedikit merubah dengan ketentuan seperti berikut. Jadi jempol kita adalah arah arus, kemudian 4 jari adalah letak titik, dan telapak tangan adalah arah dari medan magnet. Nah, nanti untuk yang cross atau silang, itu berarti arah medannya itu masuk bidang atau menjauhi pembaca. Kemudian dot atau titik adalah arah medannya itu keluar bidang atau mendekati pembaca. Cara menentukan arusnya kita gunakan kaidah tangan kanan. Ingat, jempol itu menunjuk ke arah arus, kemudian 4 ibu jari menuju ke arah titik yang kita tuju, kemudian telapak tangan ini menyatakan arah dari medan magnet. Sekarang kita coba ya. Karena arah I-nya ke atas, kita arahkan ibu jari ke atas. Kemudian titik yang kita cari, titik P, ada di sebelah kanan. Berarti kita arahkan 4 ibu jari kita ke sebelah kanan. Sehingga telapak tangan ini akan menuju ke bidang atau ke papan tulis ini. Atau mungkin kan juga bisa menyebutkan telapak tangan ini menjauhi pembaca. Sehingga panahnya nanti, karena panahnya itu menuju ke bidang, maka yang terlihat adalah bagian belakang, sehingga kita gambarkan dia sebagai cross atau tanda silang. Sehingga medan magnet di sini di titik P arahnya adalah masuk ke bidang atau menjauhi pembaca. Nah, ini Mistian tampilkan di gambar ya. Jadi kalau arah arusnya ke atas, titiknya ada di sebelah kiri, maka arah B-nya adalah keluar bidang atau mendekati pembaca, mendekati kita. Maka kita gambarkan dengan dot. Kemudian kalau misalkan arah arusnya itu ke atas dan titiknya itu ada di sebelah kiri, maka nanti arah medan magnetnya itu akan masuk ke bidang atau menjauhi pembaca, menjauhi kalian, sehingga kita gambarkan dia cross atau silang. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini berarti karena arahnya itu I-nya ke atas dan telapak tangan kita menuju ke arah P yang ke arah kiri, maka arah B-nya adalah masuk ke dalam bidang. Maka ini adalah arah dari B di P, yang artinya masuk bidang atau dia menjauhi pembaca. Jadi kalau anak panah, dia kelihatannya adalah bagian belakangnya sehingga terlihatnya seperti cross atau silang. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada seuntas kawat berarus yang memiliki kuat arus listrik 2 ampere seperti pada gambar. Kemudian kita diminta untuk menentukan besar dan arah medan magnet jika ada pada suatu titik di titik P dan titik Q. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan yang tadi ya. Berarti persamaannya adalah B sama dengan mu0 I per 2πa. Yang pertama kita akan cari terlebih dahulu kuat medannya ya. Jadi untuk kuat medan magnet di titik P, kita
kita pakai persamaan mu 0 I per 2 pi A. Mu 0-nya nilai selalu tetap ya, yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya, karena di sini kawatnya dialiri arus 1 ampere, jadi kita masukkan nilai I-nya adalah 2 per 2 pi dikalikan A. A ini adalah jarak dari kawat ke titiknya. Jadi dari kawat ke titik P kan 2 meter, sehingga kita masukkan di sini nilainya 2. Kalau kita sederhanakan, maka kita peroleh B di titik P adalah 2 kali 10 pangkat min 7, satuannya adalah Tesla, atau kita singkat T saja. Kemudian untuk mencari besarnya medan magnet di titik Q atau BQ, rumusnya sama, hanya nilai I-nya saja yang berbeda. Jadi kita masukkan 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya adalah 2 pi dikali A. Nilai A-nya di sini adalah jarak dari titik Q ke kawat ya. Di sini ada 1 meter, jadi kita masukkan nilainya 1. Sehingga kita peroleh BQ-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Sekarang bagaimana untuk menentukan arah medannya di titik P dan titik Q? Kita gunakan kaidah tangan kanan sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi karena arah arusnya ke atas, jadi kita arahkan jempol ke atas. Kemudian titik P ini ada di sebelah kiri, sehingga 4 ibu jari kita menuju ke arah kiri. Maka telapak tangan kita akan menuju ke arah pembaca atau keluar dari bidang. Kalau menuju ke arah pembaca berarti panahnya nanti yang terlihat adalah bagian ujungnya. Jadi seperti titik. Jadi kita gambarkan dot di sini. Nah, jadi titik B ini jawabannya adalah keluar bidang ya. Keluar bidang atau dia menuju ke arah pembaca. Sekarang untuk yang di titik Q, maka kita arahkan jempol kita ke arah atas ya, arah I-nya. Kemudian arah 4 ibu jari menuju titik Q. Di sini titik Q ya. Titik Q-nya ada di sebelah kanan. Maka telapak tangan kita akan menuju ke bidang baca atau menjauhi pembaca. Karena menjauhi pembaca, maka arah dari B-nya itu adalah seperti bagian belakang anak panah, atau kita gambarkan dengan cross atau silang. Untuk D berarti tadi jawabannya adalah masuk bidang atau menjauhi pembaca. Contoh soal yang selanjutnya, ada 2 buah kawat diletakkan sejajar dengan arah berlawanan, memiliki jarak 2 cm antara kawat satu dengan kawat yang lain. Jika arus yang mengalir pada kawat itu sama besar, yaitu 2 ampere, maka induksi magnetik pada titik P yang tepat berada di tengah kedua kawat tersebut adalah sebesar titik-titik. Nah, karena di sini terdapat 2 kawat, maka nanti akan ada 2 medan magnet. Karena terdapat 2 medan magnet dan medan magnet adalah besaran vektor sehingga ditentukan oleh arahnya, maka ketika terdapat 2 medan magnet, kita terlebih dahulu tentukan arah dari medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1 dan kawat 2. Untuk kawat 1, kita gunakan kaidah tangan kanan, berarti arah arusnya adalah ke atas. Kemudian letak titik P-nya ada di sebelah kanan, sehingga arah B-nya adalah masuk ke dalam bidang, atau kita gambarkan dengan cross atau silang. Kemudian untuk arah medan magnet yang ditimbulkan kawat 2, kita juga pakai kaidah tangan kanan, arah arusnya ke bawah, jadi jempol kita arahkan ke bawah. Kemudian 4 ibu jari kita ke arah P, yaitu ke arah kiri. Nah, sehingga nanti
medan magnetnya adalah sama ya, masuk ke dalam bidang karena telapak tangannya masuk dalam bidang, atau kita gambarkan dengan cross. Jadi di sini nanti nilai B di titik P adalah penjumlahan dari B1 dan B2 karena arahnya itu adalah searah. Nanti kalau misalkan arahnya berlawan arah, maka kita cari adalah selisihnya atau kita kurangkan. Sekarang kita cari nilai B1 ya. Berarti B1 sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 nilainya selalu sama, yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1 ini ya sama besar, berarti I1 nya adalah 2. Kemudian per 2 pi dikalikan A. A adalah jarak I1 ke titik P, 1 cm sama dengan 0,01. Berarti di sini kita punya 0,01, maka nilai B1 ini kalau kita sederhanakan nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian nilai B2 kita pakai persamaan yang sama ya, mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, I nya besarnya sama, kemudian di sini 2 pi juga, dan nilai A nya juga sama ya, sehingga kita peroleh nilai B2 nya 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Karena B di titik P tadi adalah penjumlahan dari B1 dan B2 karena arahnya sama ya atau searah, maka nilai B di titik P adalah 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 buah kawat yang dialiri arus listrik. Kawat yang A ini dialiri arus 1 ampere, kawat yang B dialiri arus 2 ampere. Kemudian antara kawat dan B ini terpisah sejauh 1 meter. Dan kalian diminta menentukan letak titik C di mana kuat medan magnetnya itu nilainya adalah 0. Sekarang mari kita coba misalkan titik P-nya itu untuk medan magnetnya 0 misalkan ada di antara A dan B ya. Gak tahu jaraknya berapa, pokoknya ada di antara kawat A dan B, misalkan titik P-nya di sini. Maka coba kita tentukan sekarang arah medannya. Nah, ketika titik P ini kita anggap dia ada di antara kawat A dan B, maka untuk nilai B di A ini dia akan masuk ke bidang atau kita kasih tanda cross. Kemudian pengaruh kawat kedua ke titik P ini ternyata arah medannya nanti juga arah cross ya. Jadi untuk medan magnet di titik P yang letaknya ada di antara kawat A dan B ini, karena sama-sama arahnya, sama-sama masuk bidang, maka nanti kita akan menjumlahkan. Sehingga tidak mungkin kalau titik P itu ada di antara kawat A dan B, karena hasilnya merupakan hasil penjumlahan. Tetapi kalau misalkan Mistian ganti titik P-nya, kita misalkan saja ada di sebelah kiri, ya, maka nanti pengaruh kuat arus pada kawat A di titik P itu arahnya sekarang kalau dengan kaidah tangan kanan arahnya adalah keluar bidang atau titik ya, sehingga kalau kita punya titik dan cross arahnya itu berbeda maka kita akan kurangkan. Nah kalau kurangkan berarti nanti nilainya bisa jadi 0, tapi kalau tadi kita jumlahkan nilainya kan tidak jadi 0. Nah, dengan demikian, Mistian memberikan catatan khusus untuk kalian lebih mudah menghafal. Jadi catatannya adalah, kalau misalkan di sini arah arus beda, maka titik P ini adalah titik di mana nilai medan magnetnya 0 ya, itu akan ada
di luar dari A dan B, bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, adanya itu di dekat I yang nilainya kecil. Kemudian ketika arah arusnya itu searah, jadi misalkan A-nya itu ke atas, B-nya juga ke atas, atau A-nya ke bawah, B-nya ke bawah, maka titik P itu maksudnya titik di mana medan magnetnya 0 itu akan berada di antara kedua kawat. Ini ya catatan kita ya. Jadi untuk soal nomor 4, karena dia berbeda arah, pasti ada di luar dari kawat A dan B ya, bisa di kiri atau kanan. Nah, karena kawat A ini arusnya 1, B arusnya adalah 2 ampere, maka kita pilih yang kecil yaitu 1 ampere, sehingga titik P-nya itu pasti akan terletak di sebelah kiri kawat A. Cara pengerjaannya adalah karena medan magnet di titik P itu nilainya sama dengan 0 dan BP tadi karena dia berbeda arah, maka kita akan menguranginya sehingga B di titik P adalah mu 0 I per 2 pi A, kemudian sebelahnya juga mu 0 I per 2 pi A, tapi di sini I-nya adalah I punyanya A, kemudian di sini punyanya B, ini A, ini B. Nah, karena mu 0-nya sama nilainya ya, kita bisa coret sehingga kita akan memiliki persamaan IA per AA sama dengan IB per AB. Kita masukkan nilainya. IA tadi ya, IA di sini besarnya adalah 1 ampere, kemudian IB-nya di sini 2 ampere ya. Berarti di sini 1, sini 2, dan sekarang AA-nya atau jarak dari titik A ke jarak dari kawat A ke titik P ya. Jadi di sini adalah jaraknya, karena kita tidak tahu, kita misalkan aja X ya di sini ya. Jadi di sini adalah AA-nya. Kemudian kalau jarak AB-nya berarti dari titik P ini ke kawat yang B nilainya adalah, karena ini 1 meter ya, berarti X plus 1. Kalau kita masukkan di sini berarti AA-nya adalah X, kemudian AB-nya adalah X plus 1, sehingga kalau kita operasikan kita punya X plus 1 sama dengan 2X, berarti kita akan punya nilai X sama dengan 1 meter. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini ada sebuah gambar. Kemudian ada 2 kawat berarus yaitu A dan B berjajar dan berjarak satu sama lain 10 cm. Titik P adalah titik yang berjarak 6 cm dari A dan 8 cm dari titik B. Jika arus pada A adalah 3 ampere, pada B adalah 4 ampere, dan keduanya saling berlawanan arah, maka induksi magnet di titik P adalah titik-titik Tesla. Untuk soal nomor 5 ini sedikit berbeda ya, jadi arah cross dan dotnya itu diperuntukkan untuk kuat arus listriknya. Jadi pada titik A kuat arusnya itu masuk ke dalam bidang, kemudian untuk B itu kuat arusnya itu keluar bidang. Nah, sama seperti yang tadi sebenarnya caranya ya, dengan kaidah tangan kanan. Jadi kita letakkan jempol kita itu ke arah bidang ya, ke arah bidang A di titik A, kemudian keempat ibu jari kita berarti ke arah si P. Ke arah si P, maka nanti kita akan peroleh bahwa arah
medan magnetnya itu adalah menuju tegak lurus ke B. Jadi arahnya kan seperti ini ya, arah B-nya. Di sini adalah BA ya, atau artinya medan magnet di titik P yang dipengaruhi oleh kawat A. Kemudian untuk kawat B sama ya, jadi arah I-nya itu adalah keluar bidang atau menuju pembaca. Jadi jempol kita arahkan menuju ke arah kita atau keluar dari bidang baca ini. Kemudian 4 jari kita arahkan ke titik P, sehingga nanti kita akan peroleh arah dari vektor BB itu seperti ini. Nah, kalau sudah, maka untuk mencari nilai B di titik P ini merupakan resultannya ya. Nah, ini adalah nilai BP. Untuk mencari resultan medan magnet di titik P, maka kita gunakan persamaan BP sama dengan akar dari BA kuadrat plus BB kuadrat plus 2 BABB cos theta. Nah, di sini tetanya adalah 90 derajat. Kita cari satu-satu dulu. Pertama kita cari nilai BA-nya dulu ya. BA-nya di sini kita gunakan persamaan mu0 I per 2 pi A. Mu0 nilainya selalu tetap 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya A ya di sini ya. I-nya A di sini adalah 3 ampere. Berarti kita masukkan 3, kemudian 2 pi dikalikan AA, yaitu jarak dari titik A ke P ya. Di sini jaraknya 6 cm atau 0,06 meter. Berarti kita masukkan 0,06. Maka kalau kita sederhanakan, kita akan peroleh nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian kita cari nilai BB, sama persamaannya mu0 I B 2 pi AB. Mu0 nilainya selalu 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian nilai I di B nya adalah 4. Kita masukkan 4 per 2 pi dikali AB, yaitu jarak dari titik P ke B. Jaraknya di sini adalah 8 cm atau 0,08 meter. Kita masukkan 0,08, maka kita peroleh nilainya sama ya ini ya, 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kita akan masukkan nilainya di sini, maka nilai BP ini sama dengan akar dari BA-nya kan tadi X kuadrat plus X kuadrat plus 2 kali X kali 0 ya, karena cos 90 derajat nilainya adalah 0, sehingga kita akan punya persamaan di sini 2X kuadrat sama dengan X akar 2. Karena X-nya tadi nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 5, berarti di sini 1 kali 10 pangkat min 5 akar 2 Tesla. Selanjutnya medan magnet pada kawat lurus panjang tetapi dengan panjang tertentu. Kita punya persamaan B sama dengan mu0 I per 4 pi A dikali cos theta 1 min cos theta 2, di mana B-nya adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla, mu0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, I-nya adalah kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat, satuan ampere, dan A adalah jarak titik ke kawat. Nah, ini seperti yang Mistian gambarkan pada sisi yang ada di sebelah kanan. Di sini nilai theta 1-nya dan di sini nilai theta 2-nya. Nah, di sini Mistian tidak akan terlalu banyak membahas ya untuk pada kawat lurus dengan panjang tertentu. Nanti kita tinggal masukkan saja nilai theta 1-nya ini sudutnya berapa, kemudian theta 2-nya berapa, kita tinggal hitung ya. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Mistian dan contoh-contoh soal. Sekarang waktunya kalian berlatih. Di sini Mistian hanya punya 2 soal yang harus kalian kerjakan. Ini adalah soal yang pertama. Dan ini adalah soal yang kedua.
Silahkan kalian kerjakan pada buku catatan kalian, kemudian kalian foto jawabannya dan upload di GC kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Miss Tian di Kaisala. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan setelah ini nanti membahas lagi tentang medan magnet di kawat yang berbentuk melingkar, solenoida dan toroida. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.